Arogansi Ketua RT 001006 Desa Gunung Sari dengan warga pendatang. Metro Nusa News Citerep, Bogor tanggal 8 April tahun 2025. Pada tanggal 22 Februari 2025 suami istri, Ahmad Syairozi dan Erna Harahap menghadap kantor hukum BSR dan rekan advokat penasehat hukum konsultan, yang beralamat Jalan Tegar Beriman nomor 1 Kampung Pajeleran RT 005 RW 008 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, diterima langsung oleh Bapak Solahuddin Dalimunte, SH, MH, Fahrul Siregar, SH, MH dan Abdul Roni Dalimunte, SH. Untuk konsultasi hukum dan memberi kuasa hukum atas perbuatan tidak menyenangkan dan intimidasi oleh Is dan kawan-kawan yang melibatkan Ketua RT 001 RW 006 Kampung Nyangkokot Desa Gunung Sari Kecamatan Citerep Kabupaten Bogor dan sesuai surat kuasa nomor 005 BSR PSKH IL 2025. Tim media Metro Nusa News mendatangi rumah tinggal Ibu Erna dan suaminya di Desa Gunung Sari Kampung Nyangkokot RT 001 RW 006 Kecamatan Citerep Kabupaten Bogor untuk menelisik peristiwa kejadian tersebut. Ternyata tempat tinggalnya ada usaha warung sembako dan usaha barang bekas rongsokan. Tim media Metro Nusa News diterima dengan ramah dan senyum oleh Erna Harahap dan suaminya. Begini kronologis persoalannya, ujar Erna Harahap. Saya hanya berniat membersihkan lahan ini yang penuh dengan rumput dan sampah-sampah plastik agar kelihatan rapi dan bersih dan tertata rapi. Saya sudah izin ke pemilik tanah yang sebelah. Karena lokasi tanah sebelah itu penuh rumput dan plastik dan biasanya dipakai untuk parkir mobil. Karena mau menjelang bulan puasa saya bersihkan biar lebih bersih dan rapi. Maka rumput dan plastik-plastik itu saya bakar sedikit-sedikit sambil menunggu warung atau pembeli. Tiba-tiba ada yang datang ke lokasi tempat saya membakar sampah itu, tetangga depan rumah yaitu Is. Langsung melarang saya untuk membakar sampah. Bu, kalau bakar sampah buang bekasnya. Jangan bakar sampah di situ. Cepat dibuang itu bekas bakaran sampahnya. Neng, kan saya sudah izin sama pemilik tanahnya untuk dibersihkan biar rapi dan sampahnya juga tidak mengganggu rumah ibu. Dan setiap bakar sampah juga saya jagain sambil nunggu warung atau pembeli. Karena Sedri Is tidak terima atas jawaban saya, dia langsung memadamkan apinya. Lalu saya tanya, ini ada apa ya kok begitu sewot dan bencinya ke saya? Saya jijik melihatnya bu, ujar Is. Tidak begitu lama datang saudaranya lelaki, lalu mengatakan bahwa di lingkungan RT 001 RW 006 dilarang membakar sampah. Kalau ada sampah langsung ke mobil sampah, ujar saudaranya. Kenapa yang lain boleh bakar sampah? Terus kenapa saya dilarang bakar sampah? Kalau memang di RT 01 RW 006 dilarang bakar sampah, kenapa tidak diberitahukan atau disosialisasikan? Agar menjadi tata tertib di lingkungan bagi seluruh warga RT 001 RW 006. Tidak begitu lama datanglah suami Is lalu mengatakan kalau punya sampah dimasukkan ke karung aja bu. Jangan dibakar. Lalu saya katakan apa selama ini mereka punya sampah dimasukkan ke karung? Kan tidak, karena mendengar suara ribut-ribut di luar. Suami saya yang tadi tidur akhirnya terbangun dan menanyakan permasalahannya. Lalu menyarankan agar jangan ribut hanya karena sampah. Malu sama yang lalu lalang, ujar suami saya. Tidak berselang 2 hari ternyata tetangga depan rumah yang ngotot melarang saya bakar sampah Is. Ternyata bakar sampah juga tapi tidak ditegur atau dilarang oleh siapapun khususnya keluarganya. Selang beberapa hari saya membakar sisa-sisa sampah tersebut. Karena pikir saya tetangga depan rumah aja Is bisa bakar sampah tapi tidak dilarang atau ditegur. Pada saat saya membakar sisa sampah kayu lapuk dan plastik lalu datang keluarga tetangga depan rumah yaitu Ari. Dengan begitu lantangnya dia mengatakan, "Hei ibu baru punya segitu aja sudah sombong sekali. Sohib yang kaya aja pengusaha limbah di sini aja bisa saya usir. Apalagi ibu pendatang di sini dan saya tidak pernah kalah dengan orang pendatang jadi jangan macam-macam di lingkungan RT 001 RW 006 ini," ujar Ari dengan sombongnya. Sehingga terjadilah perselisihan dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas dari keluarga tetangga depan rumah yaitu Is. Apalagi tanpa urusan yang tidak jelas keluarga tetangga depan rumah Is memanggil Haji Suherman selaku pemilik kontrakan yang ditempati saya. Akhirnya diadakannya musyawarah pada tanggal 19 Februari 2025, yang dihadirin oleh Ketua RT 001-006, Haji Suherman selaku pemilik kontrakan Bapak Tabroni, Erna Harahap beserta suaminya Ahmad Syairozi. Lalu dibuatkan surat perjanjian antara Ahmad Syairozi sebagai pihak 1, Aryansyah, pihak 2, di mana surat perjanjian tersebut ditulis oleh Aryansyah tanpa musyawarah dan mufakat antara pihak 1 dan pihak 2. Dan yang paling tidak masuk akalnya di surat perjanjian tersebut adalah mengenai sewa kontrakan dengan Haji Suherman selaku pemilik kontrakan dan perbuatan ketertiban umum. Posisi Aryansyah sebagai pihak kedua dipertanyakan maksud dan tujuannya. Sesuai saran dan pendapat yang peduli khusus warga pendatang dengan permasalahan Erna Harahap dan suaminya agar melaporkannya ke Kepala Desa Gunung Sari. Sehingga Kepala Desa Gunung Sari pada tanggal 14 Maret tahun 2024 jam 15 WIB mengundang secara tertulis kepada Erna Harahap berikut suaminya di Balai Desa Gunung Sari di ruangan Kepala Desa Gunung Sari untuk mendengar langsung inti permasalahannya yang sebenarnya. Karena menurut laporan Ketua RT 001 RW 006 ke Kepala Desa Gunung Sari urusannya sudah selesai. Di mana pertemuan tersebut di ruangan Kepala Desa Gunung Sari diundang juga hadir tim Metro Nusa News. Inti persoalannya kenapa sudah selesai tapi dibuatkannya surat perjanjian dan surat perjanjiannya yang asli dipegang oleh Ketua RT 001 RW 006 sedangkan pihak Erna Harahap beserta suami tidak diberi salinan atau fotokopi surat perjanjiannya. Sesuai hasil pertemuan Erna Harahap dan suaminya dengan Kepala Desa Gunung Sari disimpulkan. 1. Kepala Desa akan meminta salinan fotokopi surat perjanjiannya. 2. Akan segera meminta keterangan dari pihak Ketua RT 001-006. 3. Akan segera mengundang seluruh yang menandatangani di surat perjanjian itu secepat mungkin.
Selama menunggu kabar dari Kepala Desa Gunung Sari Erna Harahap dan suaminya mengadakan silaturahmi ke rumah Haji Suherman selaku pemilik kontrakannya yang dihadiri juga Bapak Tabroni dan awak media juga pada tanggal 24 Maret tahun 2024 pada jam 21 WIB dengan hasil pembicaraan bersama bahwa mengenai kontrakan rumah tidak ada hubungannya dengan perjanjian dan permasalahan bakar sampah. Mengenai tanda tangan di perjanjian itu menurut Haji Suherman tidak paham dan tidak mengerti maksud dan tujuannya karena selama ini Erna Harahap dan suaminya tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum selama 6 tahun mengontrak dan tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran kontrakan rumah. Tim Metro Nusa News juga sudah menanyakan Kepala Desa Gunung Sari untuk informasi kelanjutan pertemuan antara Sedri Erna Harahap serta suaminya dengan semua pihak yang menandatangani surat perjanjian. Kepala Desa Gunung Sari belum memberi jawaban. Dari lokasi, Heri Rudi dan tim Metro Nusa News mengabarkan.